Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum kila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atul mal." Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan, wa man'an wahad, hanya bisanya menuntut dan tidak menunaikan kewajiban, dan Allah membenci atas kalian qila wa qal, ucapan katanya dan katanya, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya atau banyak meminta, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, hadis yang mulia ini menyebutkan ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang insyaallah taala akan kita coba bahas satu persatu. Semoga waktunya mencukupi. 6 perkara yang Allah larang dan Allah benci ini. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, itu durhaka kepada ibu. Nabi SAW dalam hadis ini hanya menyebutkan Allah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap atau kepada ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah yang tidak disebutkan di sini boleh untuk lakukan. Tentunya sama-sama dosa besar. Durhaka kepada ayah maupun kepada ibu dosanya sama, dosa besar. Di antara dosa besar yang paling besar itu durhaka kepada kedua orang tua. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan atau hanya menyebutkan ibu, durhaka kepada ibu. Di antara sebabnya Nabi SAW mengkhususkan penyebutan ibu dalam hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama, karena orang-orang itu biasanya lebih besar potensinya untuk durhaka kepada ibu daripada kepada bapaknya. Biasanya seorang anak itu dia ada rasa tegak, ada rasa segan, ada rasa takut kepada ayahnya. Ayahnya punya wibawa, ayahnya punya power. Sehingga secara umum anak-anak itu biasanya tidak berani untuk durhaka kepada ayahnya. Berbeda dengan ibu yang sifat lemah lembutnya lebih dominan, sehingga terkadang diremehkan oleh anak-anaknya. Anak-anak biasa terkadang berani mengangkat suara di hadapan ibunya, tapi tidak berani mengangkat suara di hadapan ayahnya. Kemudian juga di antara sebabnya, jazakallahu khair. Di antara sebabnya Nabi SAW mengkhususkan penyebutan ibu di sini karena hak untuk berbakti kepada ibu itu lebih ditekankan. Walaupun keduanya sama-sama diwajibkan, tapi berbuat baik kepada ibu itu lebih ditekankan.
Dalam hadis yang sudah sama-sama kita sering dengar bahwasanya Nabi SAW ditanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling layak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW menyebutkan sampai 3 kali, ummuk, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat Nabi SAW menyebutkan thumma abuk. Di antara 2 faktor inilah kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan ibu saja. Walaupun durhaka kepada ayah juga sama-sama dosa besar. Ini juga hadis ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada ibu itu lebih ditekankan. Karena perjuangan seorang ibu itu tidak bisa kita tebus perjuangan ibu. Terkadang seorang anak itu tidak tahu bagaimana perjuangan, bagaimana usaha, effort yang dikeluarkan orang tua sampai dia sendiri menjadi orang tua, baru dia tahu ternyata seperti ini dulu orang tuaku merawat. Bagaimana susahnya, terutama seorang wanita, bagaimana beratnya ketika dia hamil. Sepanjang hamil tersiksa, mual muntah, ketika kandungan sudah besar mau gerak aja susah, ketika mau melahirkan bertaruh nyawa, belum lagi pada saat merawat ketika ini bayi masih kecil disusui, perjuangan yang luar biasa. Maka jadilah durhaka kepada ibu itu dosa besar, yang diantara dosa besar yang paling besar. Karena perjuangan orang tua, khususnya ibu, itu tidak bisa ditebus oleh seorang anak. Karenanya berbakti kepada orang tua itu pintu surga yang lebar sekali. Kita pengen cepat, instan, praktis, pengen masuk surga, berbakti kepada orang tua. Itu jalan menuju surga, di antara jalan menuju surga tercepat. Di antara jalan pintas menuju surga itu adalah menuntut ilmu. Di antara jalan pintas juga kita menuju surga adalah berbuat baik. Kita pengen cepat, instan, praktis, pengen masuk surga, berbakti kepada orang tua. Ya, tidak terbayangkan zaman sekarang. Kalau kita lihat para salaf dulu luar biasa ya. Bagaimana baktinya mereka kepada orang tuanya. Disebutkan di antara salah seorang salaf itu Mansur bin Mu'tamir. Mansur bin Mu'tamir ini seorang yang alim, dihormati, disegani di zamannya. Tapi ibunya itu galak sama dia. Pada suatu hari lagi ada tamu di rumahnya, ibunya marah-marahin dia. Dia bilang, Ibnu Hubairah meminta kamu menjadi qadi sementara kamu menolaknya. Jabatan sebagai seorang qadi, hakim zaman itu jabatan yang luar biasa tingginya. Jabatan yang semua orang segan, semua orang takut sama seorang qadi. Biasanya seorang qadi itu orang yang alim, benar-benar alim tentang hukum Islam. Ditunjuk sebagai qadi. Dan itu jabatan yang sangat tinggi sekali di zaman itu. Nah, banyak dulu para salaf yang menghindari jabatan qadi ini karena luar biasa tanggung jawabnya. Kata Nabi SAW, qadi itu 2 di neraka, 1 di surga. Rentan sekali terjerumus dalam halnya orang-orang. Makanya banyak sebagai salaf itu menghindari jabatan qadi. Di antaranya Mansur bin Mu'tamir ini, dia ditawari, ditunjuk untuk menjadi seorang qadi karena dia seorang yang alim, tapi dia nggak mau, dia nggak berani. Makanya ibunya marah-marahin dia di depan orang, depan tamunya. Dimarah-marahin, dibentak-bentak, dia hanya meletakkan dagunya, jenggotnya di dadanya, tidak mengangkat kepala, tidak menjawab, tidak melihat mata ibunya. Dia tidak bilang, ibu nggak tahu jabatan qadi ini berat, jabatan qadi ini bahaya, enggak ada dia jawab seperti itu. Subhanallah, padahal dia orang alim. Subhanallah. Demikian juga Ali Zainal Abidin, cucunya atau anaknya Al-Husain. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dia enggak pernah makan sama orang tuanya. Dia nggak pernah mau makan bareng sama orang tuanya, khususnya sama ibunya. Ditanya, kenapa kamu nggak pernah mau makan sama ibumu? Jawabannya apa? Karena saya khawatir kalau saya makan bareng satu nampan, satu piring sama ibuku, saya mau mengambil makanan yang sudah dilihat, sudah diincar sama ibuku, mau diambil, tapi aku nggak sengaja ambil duluan dan saya takut durhaka gara-gara itu. Ya, subhanallah. Ini luar biasa.
Demikian juga Abu Hanifah. Dia orang yang paling alim di Kufah ketika itu. Orang yang paling alim di Kufah, di Irak sana ketika itu. Ibunya minta anterin ketemu sama seorang di masjid. Orang ini dia biasa suka ngasih nasihat-nasihat wejangan, dia pandai di situ, tapi dia bukan orang alim. Ibunya mau bertanya sama Zur'ah, ini Zur'ah namanya. Anterin saya ke masjid, mau bertanya sama Zur'ah. Padahal dia bukan orang alim, hanya seorang biasa beli wejangan nasihat di masjid, dia pandai berorasi. Dianterin sama Abu Hanifah. Dia nggak bilang ke ibunya, wahai ibu, saya orang paling alim di Kufah. Dia bukan orang alim, nanya sama saya aja, enggak. Diturutin, dia aja ibunya nanya sama itu. Datang Abu Hanifah ke hadapan Zur'ah sama ibunya, dia bilang, wahai Zur'ah, ini ibuku mau bertanya. Itu masalah, kaget dia. Kif, bagaimana ibu mau nanya sementara Anda orang paling alim di Kufah? Dia bilang, enggak apa-apa, ibuku mau nanya. Nanya dia. Nanya, bagaimana hukum begini. Kata Zur'ah, apa jawabannya wahai imam? Jawabannya begini. Nah itu jawabannya. Dia nggak bilang, nggak tanya sama saya aja, dia bukan, lah subhanallah. Terlihat sepele, tapi kita belum tentu bisa seperti itu, hadirin. Ya subhanallah. Dan kisah-kisah bagaimana baktinya para salaf pada orang tuanya itu luar biasa ya. Terlalu banyak kisahnya kalau kita bahas. Taib itu yang pertama. Larangan yang pertama, larangan durhaka kepada ibu. Kemudian larangan yang kedua, bagian kedua yang Nabi SAW sebutkan, wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Masalah mengubur anak perempuan hidup-hidup ini emang benar terjadi dulu di zaman itu, dan ini diantara salah satu tradisi sebagian kabilah, bukan seluruhnya orang jahiliyah seperti itu. Karena orang Arab jahiliyah dulu itu mereka itu hidup berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Mereka hidup berkabilah gitu. Dan mereka biasanya fanatik sama kabilah. Dan sebagian kabilah Arab itu punya tradisi, ada yang tradisi seperti itu. Dia tidak suka sama anak perempuan sehingga dikuburin. Kalau dapat anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dan ini fakta, ada, benar terjadi. Kenapa kita tekankan? Karena sebagian orang berusaha menolak adanya kisah ini, padahal ini benar adanya, karena Allah SWT menyebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran masalah ini. Masalah anak perempuan dikubur hidup-hidup itu memang benar terjadi dulu di sebagian kabilah atau ke sebagian suku di Arab jahiliyah dulu. Dan diantara sebabnya ya, mereka itu tidak suka sama anak perempuan karena anak perempuan itu dianggap beban, hanya membebani mereka, membebani perekonomian keluarga. Anak perempuan nggak bisa diandalkan, hanya ngabisin makanan doang di rumah. Yang kedua juga mereka itu karena mereka hidup bersuku-suku, berkabilah-kabilah, mereka sangat bangga ketika suku atau kabilahnya itu semakin kuat, dan anak laki itu diharapkan menjadi anak yang tangguh, pandai berperang, pandai bertempur. Biasanya mereka tuh suka berperang, dikit-dikit perang zaman itu. Sehingga mereka punya anak laki-laki itu bangga, semakin kuat, mengharumkan nama keluarga, dia bisa diajak kerja, mencari nafkah, bisa diajak bertempur, berperang. Sehingga dia bangga sama anak laki. Anak perempuan nggak suka dia. Nah makanya sebagian melakukan itu. Dan juga diantara kisahnya disebutkan dalam buku-buku sejarah, awal mula munculnya tradisi itu ketika dulu diantara ada dua kabilah sedang bertikai berperang, dan salah satu putri dari pimpinan satu kabilah ini ditahan oleh kabilah musuhnya, disandra. Sehingga ketika terjadi negosiasi untuk dikembalikan putrinya, ternyata putrinya ini, putri kepala suku ini justru jatuh cinta, kepincut sama salah seorang pemuda di situ, di kabilah musuhnya. Sehingga pada saat dia mau dipulangkan sama ayahnya, dia nggak mau pulang. Dia menolak, lebih milih tinggal di kabilah sukunya, nggak mau pulang ke ayahnya. Sehingga ayahnya murka dan dia bersumpah, kalau dia punya anak perempuan lagi dia akan kubur hidup-hidup, dia akan kubur. Dan itu terjadi, dia lakukan sehingga menjadi tradisi di suku itu. Ini diantara sejarahnya disebutkan oleh sebagian ulama. Dan masalah membenci atau mengubur anak perempuan ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat ya. Di antaranya Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dalam surat Takwir. Dan tatkala anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup
Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa apa mereka dibunuh. Jadi itu ada Allah sebut dalam Al-Qur'an. Demikian juga dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim." Tatkala diberikan kabar kepada mereka, kepada salah satu dari mereka bahwasanya mereka dapat anak perempuan, mukanya langsung berubah menjadi merah padam karena marah, dia murka gara-gara dapat anak perempuan. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Dan dia menghindar, enggak mau ketemu orang, enggak mau ketemu kaumnya karena dia malu punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan tahan rawat anak ini, dia diamkan, dia rawat dengan penuh kehinaan rawat anak perempuan, atau dia akan kubur, dikubur hidup-hidup, dimasukkan ke dalam tanah. Kalau sebutkan lagi, pernah itu ada terjadi seperti itu. Dan subhanallah, sebagian kaum muslimin mewarisi tradisi atau sikap orang-orang jahiliyah di zaman sekarang ini. Mereka mewarisi sikap orang-orang jahiliyah dulu itu yang membenci anak perempuan. Karena kita dapati sebagian kaum muslimin zaman sekarang ini ada nyata yang dia nggak suka dapat anak perempuan, ya subhanallah. Bahkan ada orang, saya tahu nih orang, saya tahu anak pertama, misalnya anak pertama tuh yang paling tunggu-tunggu, yang benar-benar suatu yang bisa merubah sejarah hidupnya, kelahiran anak pertama. Ada nih, ada anak pertamanya lahir perempuan, nggak senang dia, murka dia. Inilah warisan jahiliyah yang ada pada dirinya. Na'udzubillah. Ini diantara kejahilan. Ketika dia nggak suka sama anak perempuan, dapat anak perempuan, nggak demen, pengennya anak laki, ini diantara sisa-sisa warisan jahiliyah yang ada pada dirinya. Na'udzubillah. Dan ini bentuk kejahilan dan dosa. Ketika dia benci dapat anak perempuan, murka, ini tanda bahwasanya dia tidak setuju sama ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak setuju sama takdir Allah. Allah kasih anak perempuan, dia marah. Artinya dia seakan-akan mau protes sama jodohnya. Ada orang yang sudah menikah tapi puluhan tahun nggak punya anak, ada. Terus ini dia dikasih anak perempuan, dia protes, dia murka. A'udzubillah. Dan siapa yang menjamin anak laki-laki itu dia akan menjadi anak yang baik, anak yang berbakti? Bisa jadi anak perempuan yang Allah anugerahkan kepada dia itu justru anak perempuan itulah yang berbakti sama dia, nanti kita nggak tahu. Anak perempuan itulah nanti yang akan menjadi sosok seorang ibu, yang kita tahu bagaimana peran ibu dalam sosial, dalam tatanan sosial itu sangat penting sekali. Peran seorang wanita itu penting sekali. Dan bisa jadi anak perempuan ini yang berbakti sama dia, belum tentu anak laki. Bisa jadi anak laki itu anak yang jadi anak yang beban, kurang ajar sama dia, na'udzubillah. Kita nggak tahu. Dan subhanallah, dalam Islam, ketika Islam datang, Islam sangat memuliakan wanita, memuliakan anak perempuan. Bahkan dalam banyak hadis, beberapa hadis disebutkan bahwasanya anak perempuan, ketika seorang diberikan, anugerahkan anak perempuan, kemudian dia merawat, mengayomi, membesarkan anak perempuan tersebut, memenuhi kebutuhannya dengan penuh kasih sayang sampai dia menikah, dinikahkan itu anak ketika dewasa, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Dan ini benar. Ya, semakin banyak anak perempuan yang dimiliki, dia rawat dengan baik, maka akan semakin dia terhalang dari neraka Allah. Anak perempuan yang akan, dan ini datang dalam banyak hadis. Kita untuk mempersingkat waktu, kita nggak sebutkan hadisnya. Dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan keutamaan anak perempuan seperti itu. Ketika dia rawat anak perempuan, karena merawat, mengayomi anak perempuan, mendidik anak perempuan sampai besar, khususnya di zaman sekarang, itu perjuangan ekstra, hadirin. Di zaman sekarang khususnya, di zaman dulu merawat anak perempuan itu butuh perjuangan, berbeda dengan anak laki. Zaman sekarang lebih berat lagi. Ketika orang tua dia mengayomi, merawat anaknya sampai dia dewasa, sampai menikah anak perempuannya, anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua.
Yang ketiga yang disebutkan dalam hadits Mughirah bin Syu'bah tadi, yang Allah haramkan wa man'an wahat. Wa man'an wahat. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Man'an wahat artinya dia suka menahan kewajibannya, tapi dia getol sekali ketika dia menuntut haknya, meminta haknya. Sementara kewajibannya dia tidak penuhi, tapi dia hanya meminta haknya. Menahan perkara-perkara yang wajib bagi dia untuk dia tunaikan, tapi dia semangat sekali ketika menuntut haknya dia. Dan ini banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Sikap seperti ini, dan ini adalah sikap yang Allah haramkan. Misalnya terkait masalah zakat. Zakat ini wajib dia tunaikan, tapi dia tidak tunaikan. Atau nafkah wajib, nafkah kepada anak, nafkah kepada istri, hak anak tidak dia tunaikan, tidak dipenuhi, tapi dia hanya menuntut haknya agar dipenuhi. Demikian juga seorang bos, pemilik perusahaan, pemilik usaha menahan hak-hak pegawainya, gajinya, tapi menuntut pegawainya untuk kerja maksimal. Dan berbagai macam contohnya di segala strata sosial ada seperti ini, bisa terjadi. Misalnya antara suami sama istri. Ini suami hanya menuntut haknya saja. Dia tuntut istrinya harus memenuhi hak-haknya dia, tapi dia melalaikan hak istrinya. Dia tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya, tidak menunaikan kewajiban hak-hak istrinya. Demikian juga antara istri hanya menuntut haknya saja tapi tidak menunaikan kewajibannya. Demikian juga antara anak sama orang tua. Demikian juga antara pegawai sama bosnya. Demikian juga antara pemerintah sama rakyatnya, atau rakyatnya sama pemerintah. Jangan rakyat hanya menuntut haknya saja kepada pemerintah. Pemerintah seharusnya begini, seharusnya begitu. Pemerintah tidak memperhatikan kita, pemerintah seharusnya begini dan begitu. Tapi haknya dia, tapi kewajibannya dia sebagai warga negara tidak ditunaikan. Hanya menuntut pemerintah harusnya begini, harusnya begitu. Tapi dia buang sampah aja masih sembarangan, hadirin. Buang sampah. Belum kita berbicara masalah mentaati aturan lalu lintas misalnya. Buang sampah aja sembarangan, terus menuntut pemerintah harus perfect. Bukan haknya dia. Begitu juga pemerintah hanya menuntut haknya saja atas bagi rakyat, tapi tidak menunaikan kewajibannya atas rakyatnya, dan seterusnya. Dan ini berlaku di segala strata kehidupan seperti ini. Jadi jangan kita itu menjadi orang yang hanya bisanya menuntut hak, tapi kita melupakan kewajiban kita. Ingat, kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita tidak akan lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Dan di antara hak dan kewajiban kita sebagai manusia dalam segala hal dalam hidup kita, baik kita kewajiban kita di rumah tangga kita, kewajiban kita di tempat kerja, kewajiban kita dalam agama syariat kita, dan seterusnya, kita tidak akan terlepas dari kewajiban, dan kita juga tidak akan terlepas dari hak-hak kita. Dan di antara hak dan kewajiban kita ini, hadirin azanallahu wa iyyakum, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah kita menunaikan hak kita. Ini dulu diperhatikan. Urusan hak kita itu kita dapat atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kewajiban kita sudah kita tunaikan. Kewajiban kita kepada istri kita, kewajiban kita kepada anak kita, kewajiban kita kepada negara, kewajiban kita kepada di tempat kerja kita, itu dulu. Kewajiban kita itu dulu kita perhatikan. Harus kita penuhi itu. Masalah hak kita itu terkadang mungkin ditahan oleh orang, tidak sampai kepada kita nggak dapat hak kita. Jangan khawatir hadirin, hak kita itu pasti akan sampai kepada kita, cepat atau lambat. Kalau tidak dapat di dunia, pasti hak itu akan Allah berikan di akhirat nanti. Maka jangan kita hanya memikirkan hak kita, yang penting kewajiban kita penuhi. Hak kita pasti akan kita dapatkan, pasti. Kalau nggak dapat di dunia, pasti Allah akan sampaikan hak kita itu kepada kita di akhirat nanti. Makanya Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh semua hak itu pasti akan disampaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqadu li syatil qarna'i li syatil jalha, atau kama qala SAW. Sampai-sampai
kambing yang bertanduk, yang pernah nanduk kambing lainnya yang enggak bertanduk ketika di dunia, nanti di akhirat dihidupkan, disuruh balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang pernah dinanduk kambing yang lainnya nanti di akhirat disuruh balas untuk ngambil haknya dia. Makanya pendapat yang rajih bahwasanya nanti pada hari kiamat yang dibangkitkan bukan cuma manusia sama jin, tapi hewan juga dibangkitkan. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya hewan juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat At-Takwir tadi, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan tatkala binatang-binatang buas itu dibangkitkan, dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Hewan-hewan juga dibangkitkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang hewan yang pernah zalim sama hewan yang lainnya diadili, setelah itu setelah Allah menunjukkan keadilannya, hewan-hewan tersebut akan dibusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelanjutannya kalau hewan-hewan, hanya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu antar hewan, apalagi tersama manusia. Jadi kalaupun ada hak kita yang tidak sampai kepada kita ketika di dunia, jangan khawatir, hak itu akan Allah berikan kepada kita pada hari kiamat. Yang paling penting kita memperhatikan kewajiban kita tunaikan itu dulu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, larangan yang disebutkan dalam hadis ini, wa kariha lakum qila wa qal, dan dibenci, dimurkai atas kalian qila wa qal. Qila wa qal ini apa? Qila wa qal ini ucapan katanya dan katanya, dan ini penyakit seperti ini. Ini adalah sumber dosa, ucapan katanya dan katanya, khususnya di zaman sekarang. Khususnya zaman sekarang, zaman sosial media, zaman digital, zaman di mana mudah sekali kita mengakses, menerima dan menyebarkan berita. Itu qila wa qal. Menyebarkan suatu berita hanya berlandaskan katanya dan katanya. Dengar-dengar sih begitu, haram, tidak boleh. Dan ini jadi sumber dosa zaman sekarang. Hati-hati hadirin. Ya Allah, ya zaman sekarang ya terkadang baru dapat link berita, baru lihat judulnya aja. Dia terkadang dia nggak baca isinya, langsung share. Dapat berita share, dapat info share. Lagi kumpul ngobrol sama teman-teman, katanya sih begini, dengar-dengar begitu. Katanya sih begini, katanya sih begitu, terus dia sampaikan. Ini tidak boleh seperti itu, hadirin, haram. Makanya kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang kadzab, sebagai seorang pendusta, tatkala dia menyampaikan apa saja yang dia dengar dia sampaikan. Kadzab orang seperti itu, pendusta. Kenapa? Karena tidak semua yang dia dengar itu adalah fakta. Tidak semua hal yang didengar itu semuanya kebenaran. Ada aja kedustaan yang dia dengar, yang sampai kepada dia, kemudian dia asal sampaikan saja kepada orang, maka dia termasuk orang pendusta seperti ini. Pendusta. Apalagi zaman sekarang, hadirin, hati-hati. Apalagi terkait kedustaan, itu kedustaan atas nama Nabi SAW. Ya, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel agama yang tidak ilmiah, tidak berdasarkan dalil yang benar, mungkin di situ terdapat kedustaan, dia sebarkan, maka dia termasuk terlibat dalam menyebarkan kedustaan atas nama Nabi SAW, dan ini perkaranya berat sekali. Makanya ya di antara azab mengerikan yang Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini datang dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadisnya panjang. Nabi SAW diperlihatkan oleh malaikat orang-orang yang diazab di padang mahsyar dengan berbagai macam azab yang mengerikan, dengan karena sebab berbagai macam dosa. Di antaranya Nabi SAW diperlihatkan nanti orang diazab di padang mahsyar, dia di alam barzakh, dia mulutnya yang kiri, yang kanan ini pakai kail besi, ditarik, dirobek sampai ke kupingnya. Kemudian ini orang sama orang dari belakang, ini orang pindah lagi ke sebelah kiri, dia robek lagi mulutnya ke yang sebelah kiri. Kemudian pada saat dia balik lagi ke kanan, ini yang kanannya sudah tertutup lagi, dirobek lagi yang kanan. Terus seperti itu, dirobek kiri kanan ila yaumil qiyamah. Nabi SAW melihat itu heran, ditanya, siapa orang itu? Kenapa dia diazab seperti itu? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dia bilang apa? Itu orang
yang dia berdusta dengan satu kedustaan dan kedustaannya itu menyebar, tablughul afaq. Tablughul afaq, menyebar ke segala penjuru negeri. Kedustaannya dia sebarkan ke penjuru negeri. Antum bayangkan hadirin, zaman dulu kalau mau menyebarkan kedustaan itu perjuangan luar biasa. Dia mau menyebarkan satu kedustaan di negeri-negeri kaum muslimin, dia harus safar berbulan-bulan. Safar sana ke Syam misalnya, ke sini sebulan buat nyebarin kedustaan. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi ketika dia memprovokasi orang untuk mengkudeta, untuk membunuh Utsman bin Affan. Dia menyebarkan kedustaan, pergi dia jauh sana sini safar berbulan-bulan untuk menyebarkan kedustaan. Orang yang berdusta dan kedustaannya menyebar itu diazab seperti itu. Antum bayangkan zaman sekarang ini. Cuman hitungan detik modal jempol dia bisa menyebarkan kedustaan ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia melalui HP-nya. Mengerikan. Ngeri. Hati-hati. Ya, tidak semua berita yang sampai kepada kita sebar. Lah. Makanya di antara adab kita dalam menyampaikan suatu berita, dan ini penting. Ya, yang pertama kita cross check dulu beritanya. Pastikan ini berita valid, pastikan ini berita benar. Tidak ada kedustaan di situ. Dan untuk memastikan syarat yang pertama ini saja sudah susah. Apalagi di media-media zaman sekarang ini, hadirin, susah. Terkadang media-media ini sudah emang disetting sedemikian rupa berita-beritanya itu, bahkan media-media mainstream yang terbesar, tersebar seluruh dunia itu dikendalikan sama orang-orang tertentu, hadirin. Pesan-pesan yang disampaikan itu sudah terstruktur. Kita kadang sampai kepada kita berita, belum tentu berita itu benar, kita belum tentu mencernanya dengan benar, terus kita main sebarkan itu berita, maka kita berdosa di situ. Makanya untuk syarat pertama ini sih susah kita untuk memastikan kebenaran kevalidan suatu berita. Kalaupun kita sudah cross check ternyata ini berita valid, berita benar berita yang nggak ada kedustaan di situ. Kemudian syarat kedua, kalau kita mau menyebarkan berita itu, kita lihat-lihat dulu, hadirin. Ada nggak manfaatnya saya sebarkan berita ini? Ada manfaatnya, ada faedahnya nggak? Kalau nggak ada faedahnya, nggak usah disebar. Buat apa? Kita akan menyita waktu orang lain. Dan juga bisa jadi kalau kita menyebar berita itu akan menimbulkan gejolak, menimbulkan konflik, menimbulkan perselisihan. Kita tidak tahu. Kadang ada berita-berita yang masih belum jelas, kadang masih katanya kita sebarkan, akhirnya bikin ribut, bikin gaduh berita. Na'udzubillah. Bahaya, zaman sekarang bahaya, hati-hati. Terkadang emang tangan ini gatel pengen nge-share itu, karena gatel. Terkadang kita ini pengen jadi orang yang pertama yang nge-share berita di grup. Pokoknya paling update, ya. Ya nggak mau FOMO. Tahu FOMO? Tahu istilah FOMO? Zaman sekarang istilah anak gaul sekarang bilang FOMO itu. Fear of missing out. Dia takut ketinggalan, nggak mau ketinggalan, pengen terus update. Jadi ada kabar apa terbaru, video baru, berita baru, dia pengen jadi orang pertama yang share. Sudah, kita tahan diri dari hal seperti itu, hadirin. Tahan diri, ya. Biasakan diri kita ini menahan diri dari hal seperti itu. Kadang nggak ada gunanya berita-berita itu kita sebar. Kita menyita waktu orang, bisa jadi orang ribut, debat gara-gara berita itu kita nggak tahu. Apalagi kabar itu baru sekedar katanya dan katanya. Ya, qila wa qal. Maka ini harus kita hati-hati dalam masalah ini. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk tunggangan seorang adalah perkataan kata mereka. Dan ini bisa jadi pada saat kita ngobrol juga seperti itu sering, ya. Karena kita nggak sadar. Katanya begini ya, katanya gini, dengar-dengar begini, dengar-dengar begitu, katanya begini dan begitu, katanya. Jadi kalau baru katanya, kenapa kita ceritakan? Dan ini subhanallah, kadang kita nggak sadar, hadirin. Ya, kalau kita bisa mengontrol diri dari sisi ini saja, ya insya Allah ada perubahan dalam hidup kita. Perhatikan. Ya, kita bisa menahan diri dari share berita-berita nggak jelas, atau menahan diri dari menyampaikan kabar yang baru kita sekedar dengar, baru katanya, dengar-dengar begini, dengar-dengar begitu. Kita bisa menahan diri dari menyampaikan hal seperti itu, insya Allah itu hal yang sangat positif bagi hidup kita, hadirin. Ya subhanallah, ini penyakit zaman sekarang seperti itu. Itu yang keempat.
Kemudian yang kelima, larangan yang kelima disebut dalam hadis ini, wa kathratus su'al, dan banyak soal. Soal dalam bahasa Arab itu maknanya dua, Dirin. Maknanya yang pertama bertanya, yang kedua maknanya meminta. Sama, dalam bahasa maknanya sa'ala, asal kata sa'ala itu artinya bisa bertanya, bisa artinya meminta. Dan di antara hal yang dilarang dalam hadis ini banyak bertanya atau banyak meminta. Dua-duanya sama, terlarang. Banyak nanya. Nah ini juga ya kadang nanya-nanya yang enggak jelas, nanya-nanya yang enggak penting, yang enggak perlu, nanyanya iseng, pertanyaannya kepo, atau nanya-nanya itu nanya ke Ustadz cuman niatnya buat ngetes ilmunya Ustadz, ngetes hafalan Ustadz. Ini hindari hal seperti itu. Nanya yang nggak guna, nggak ada manfaatnya buat dia, nggak ada manfaat buat umat, jangan bertanya. Nggak usah bertanya. Kalau Allah berikan taufik kepada kita, kita bertanya dengan suatu permasalahan, masalah agama, dan itu dijawab, insya Allah jawaban itu jadi keberkahan, berkah bagi dia, berkah bagi kaum muslimin. Karena Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, kita bertanya karena kita pengen tahu ilmunya, kita nggak tahu, kita pengen tahu hukumnya, tahu sesuatu, kita bertanya, insya Allah dapat pahala kita bertanya. Karena bertanya bermanfaat dari tujuan, dia mengamalkan ayat tadi. Yang repot kalau pertanyaannya pertanyaan nggak mutu, pertanyaan nggak berguna, pertanyaan nggak penting bagi dia, nggak ada manfaatnya, nggak usah bertanya. Misalnya dia nanya, Ustadz, istri Ustadz berapa Ustadz? Penting amat mau nanya istri Ustadz berapa. Ya. Ada lagi yang nanya, pernah ada yang nanya ke Ustadz, Ustadz apa hukumnya makan daging dinosaurus? Tidak boleh nanya-nanya seperti itu. Apa coba pentingnya? Pentingnya apa coba? Ada nggak dinosaurusnya sekarang? Ya, Ustadz itu suruh mikir dinosaurus termasuk jenis hewan apa nih, karnivora atau apa, pemakan daging bukan, hewan buas atau bukan, ya. Terus cara nyembelihnya bagaimana? Pertanyaan nggak guna, nggak mutu, nanya seperti itu. Para juga ada yang nanya ke seorang ustadz, ini beneran ya, dia nanya, Ustadz kalau ana lagi di bulan bagaimana ana sholat zuhurnya, waktunya bagaimana Ustadz? Itu pertanyaannya. Ini nggak boleh seperti itu. Nanya-nanya yang nggak ada seperti itu tidak boleh. Kalau di bulan, ya subhanallah. Mending kalau yang nanya ini astronot, ya masih mending lah. Ya. Ini astronot bukan, ya kan? Nanya kalau ada di bulan gimana waktu sholatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak usah ditanyakan. Ini banyak bertanya seperti itu. Ya subhanallah. Yang kedua, makna yang kedua itu meminta. Yang terlarang tadi banyak bertanya dan juga banyak meminta, maknanya sama. Ini juga di antara hal yang terlarang. Seorang itu jaga dia punya kemuliaan, kewibawaan, jaga dia punya izzahnya. Jangan gampang minta-minta sama orang. Itu karena itu akan menjadikan kita terhina di hadapan makhluk. Orang kok dia biasa minta, dikit minta, belum terlalu butuh minta, dia terhina hadirin. Hina. Dan dia akan dipandang rendah sama orang lain. Subhanallah, terkadang orang ini dia miskin, gak punya apa-apa, dia punya teman orang kaya raya, tapi dia tidak pernah merasa butuh sama teman yang kaya itu, apalagi minta, nggak pernah. Teman yang kaya ini akan segan sama dia. Ini orang walaupun dia miskin dihormati, segan kenapa? Karena dia nggak pernah minta, dia nggak merasa butuh sama teman yang kaya. Coba kalau dia nunjukin butuhnya sama teman yang kaya, dikit-dikit minta ditraktir, dikit-dikit minta dikasih ini, dikasih itu, dia akan dipandang rendah sama orang itu. Rendah, terhina dia. Terhina. Kita nggak berbicara orang yang memang benar-benar butuh dia minta. Mungkin karena mohon maaf dia cacat misalnya. Ya atau benar-benar dia lagi kesusahan, nggak butuh, sangat butuh bantuan, nggak masalah dia minta. Tapi yang jadi kebiasaan dikit-dikit minta, haram. Hukumnya tidak boleh seperti itu. Makanya di antara poin para sahabat itu berbaiat kepada Nabi SAW dulu, para sahabat berbaiat, Allah yas'alan nasa syai'ah. Jangan minta apapun kepada manusia.
Mereka berbaiat seperti itu. Sampai-sampai disebutkan dulu para sahabat kalau mereka lagi di atas tunggangannya, di atas kuda, di atas unta, dia punya cemetinya, cambuknya jatuh. Ada kawan-kawannya di bawah, dia nggak minta tolong ngambilin, enggak, dia turun dari hewannya ngambil sendiri, saking dia nggak mau minta sama orang lain. Sampai seperti itu mereka menjaga kemuliaannya karena mereka sudah berbaiat kepada Nabi SAW, tidak minta apapun kepada manusia. Dan dia mulia orang seperti itu. Kayak orang yang dikit-dikit kebiasaannya minta, selain dia terhina di dunia, dianggap rendah, dan nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan dia diadab, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada daging di mukanya. Nabi SAW bersabda, la tazalul mas'alatu bihadikum hatta yalqa Allah yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terus saja seorang di antara kalian itu kebiasaan minta, nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada daging di mukanya, tulang semua, tengkorak doang mukanya. Jadi dia kalau di padang mahsyar dia ada orang-orang yang seperti itu, Allah hilangkan daging di mukanya karena dulu dia enggak punya malu ketika di dunia banyak minta sama orang. Wal'iyadu billah. Karena poin kelima ini kathratus su'al, tadi maknanya dua. Yang terlarang jangan banyak bertanya, sama jangan banyak minta. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yang keenam dari hadis ini yang terlarang yaitu wa idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan atau menghabiskan harta dengan sia-sia. Ini juga terlarang. Menghabiskan harta dengan sia-sia ini terlarang. Kenapa? Karena konsep harta dalam Islam yang harus kita fahami baik-baik hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, bahwasanya harta yang ada pada diri kita saat ini yang kita pegang itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengelola harta tersebut, mengeluarkannya sesuai dengan aturan pemilik harta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa atuhum min malillahi alladzi ataakum, dan berikanlah kepada mereka, infakkanlah kepada mereka harta Allah yang Allah titipkan kepada kalian. Itu harta milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, dan infakkanlah kepada mereka harta yang Allah jadikan berpindah-pindah di antara kalian. Allah yang menjadikan harta itu sekarang saat ini ada di tangan kita, nanti ada waktunya itu harta harus keluar, akan berpindah ke tangan orang lain. Emang begitulah harta, kadang datang kadang pergi. Kadang kita coba mau nahan-nahan ini harta, ya saking pelitnya kita tahan-tahan, nggak mau infakkan, nggak mau dibelanjakan, nggak mau dipakai. Sudah waktunya akan keluar, harta itu akan keluar dengan jalan yang Allah kehendaki. Bisa jadi na'udzubillah dia terkena musibah, kena kecelakaan, misalnya mobilnya rusak, rumahnya rusak atau apa, sehingga harus keluar uangnya, harus keluar hartanya, harus pindah ke orang lain. Itu harta. Dan di antara bukti itu harta milik Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meninggal dunia, kita enggak punya hak lagi harta itu, dan harta itu menjadi warisan yang harus dibagikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta kita sepeninggal kita kemudian dibagi tidak sesuai dengan aturan waris yang Allah tentukan, maka harta itu menjadi haram hukumnya, haram, enggak boleh. Harta itu dibagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Di antara yang pasti akan Allah tanyakan di akhirat nanti, pasti akan Allah tanyakan tentang harta, 2 hal yang Allah tanya. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat itu harta? Jalan halal atau tidak? Pertanyaan pertama ini sudah akan banyak membinasakan manusia. Belum pertanyaan kedua, kemana dia infakkan, dia keluarkan harta itu, akan Allah tanya. Hadirin, makanya harta itu milik Allah SWT, ini harus kita pahami pertama, sehingga kita dalam mengelola, mengeluarkannya harus mengikuti aturan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kita menginfakkan, mengeluarkan harta itu ada yang wajib hukumnya.
kita keluarkan karena hukumnya wajib. Seperti apa? Seperti zakat, wajib. Ada yang kita mengeluarkan harta itu yang hukumnya sunnah, seperti kita menginfak, bersedekah, menginfakkan untuk masjid, untuk pembangunan masjid, untuk dakwah, itu sunnah. Ada yang menginfakkan atau mengeluarkan hartanya yang Allah haramkan, mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang Allah haramkan, untuk bermaksiat misalnya, maka haram hukumnya itu dia mengeluarkan harta di jalan itu. Kemudian yang keempat, ada harta, mengeluarkan harta itu pada perkara-perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah ini dhabitnya apa? Jangan sampai berlebihan yang menyebabkan tabzir atau menyebabkan kesombongan. Nggak boleh berlebihan. Ya, misal dia banyak duit, dia sudah infakkan di jalan Allah, dia sudah bayar zakat, dia sudah sedekah banyak sedekahnya, dia bantu dakwah, dia bangun masjid. Masih banyak hartanya, maka dia manfaatkan untuk beli mobil mewah misalnya. Enggak masalah. Boleh-boleh saja. Dia pengen mobil mewah biar dia nyaman, dia butuh, silahkan. Dia pakai mobil mewah untuk sesuai kebutuhannya, silahkan. Tidak masalah, mubah dia keluarkan. Asal jangan berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Ya, misalnya beli mobil harga 10 miliar misalnya. Ya subhanallah. Dia mungkin tidak terlalu butuh sama mobil yang semahal itu. Dia mungkin bisa beli mobil yang jauh di bawah itu harganya. Khawatirnya kalau terlalu berlebihan seperti itu jatuhnya apa? Melewati batas mubahnya. Akhirnya berlebih-lebihan, takut jatuhnya tabzir, mubazir atau menyebabkan kesombongan. Misalnya orang di Jakarta beli, atau bahkan mungkin koleksi, atau mungkin dia beli mobil Ferrari misalnya di Jakarta. Mobil Ferrari itu antum nggak bisa pakai di Jakarta hadirin. Ferrari, Lamborghini, mobil sport premium seperti itu, antum nggak bisa pakai di Jakarta. Itu mobil harus lari kencang, harus kembut, mau dipakai macet-macetan meleduk mesinnya. Terus beli mobil begituan, buat apa dia beli? Butuh nggak dia sama mobil itu? Hati-hati ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibu-ibu beli tas harga 700 juta, tas kecil segini, harganya 600 juta, 700 juta. Dan kadang kalau ibu-ibu sosialita tasnya nggak cuma satu, banyak. Ya, ketemu berikutnya, malu dia pakai tas yang sama. Hati-hati, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu berlebihan. Ya, dalam kita mengelola atau membacakan harta yang mubah, itu mubah, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, termasuk juga dia menyia-nyiakan harta itu ketika hartanya itu dia tidak jaga. Dia nggak jaga hartanya, sehingga apa? Sehingga rusak, menyebabkan mubazir. Banyak orang yang hobinya koleksi mobil, dipakai enggak, disewain enggak, cuma dipajang aja, akhirnya ini rusak, belum bayar pajaknya. Ya, akan Allah tanya. Ada orang yang hobinya ngoleksi, ngumpulin mobil, punya beberapa mobil mahal rumahnya, buat pajaknya aja per tahun tuh ratusan juta buat bayar pajak. Coba bayangin kalau itu pajak itu dia pakai buat sedekah ke fuqara, bagaimana besar pahalanya. Ya subhanallah. Maka jangan kita terlalu berlebihan dalam membelanjakan harta ya. Kembali ke urf masing-masing. Ya, beli mobil mewah secukupnya, senyamannya, jangan yang terlalu mewah sehingga berlebihan. Beli pakaian yang terlalu mewah, ya jangan. Ya khawatir ini mendatangkan kesombongan. Dan ini kita jauh dari sifat qanaah yang seperti itu. Taib, mungkin demikian ya, karena sudah masuk syuruk waktunya. Tadi itu materi kita persingkat ya. Sebenarnya materinya panjang, tapi kita singkat saja biar bisa selesai di hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Mungkin jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Tapi jangan banyak bertanya ya. Ada yang bertanya kah?
baru kasih materi, jangan banyak bertanya, beneran gak ada yang nanya nih hari ini. Langsung diamalkan ilmunya, Masya Allah. Taib. Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, ya, nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Yang penting ilmunya ya, yang penting materinya itu yang penting. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengumpulkan kita semua di surga Firdausnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.